حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga hari ini, sore ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mengkaji beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kemudian ayat-ayat Allah yang terkait dengan hadis yang akan kita bahas ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang menjadikan kita tampil lebih baik daripada sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis yang ke-30, al-haditsus salasun an Abi Sa'labah, dari Abu Sa'labah al-Khushani, yakni Jursum ibn Nashir radhiyallahu an. Abu Sa'labah itu namanya adalah Jursum bin Nashir radhiyallahu an. Semoga Allah senantiasa meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, faraido, Allah, sesungguhnya Allah telah memfardukan, mewajibkan faraido, beberapa kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan, artinya jangan sampai kalian meninggalkannya. Fardu-fardu yang telah difardukan oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah buat kita semuanya, maka fala tudayyi'uha, janganlah kalian itu menyia-nyiakannya, jangan kalian tersebut itu meninggalkannya. Wa hadda hududan, dan Allah tersebut itu menetapkan suatu batasan-batasan, dari batasan-batasan itu fala ta'taduha, jangan sampai kalian melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, fala tantahikuha, kalau Allah itu sudah mengharamkan, maka jangan kalian tersebut itu melanggarnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita di dalam berislam itu mudah.
Pokoknya amalin apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasulnya. Dan kemudian kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulnya. Aman itu sudah. Kalau kita sudah bisa menjalani itu. Dalam rangka untuk menjalankan firman Allah apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul la'allakum turhamun. Pasti kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, para ulama tersebut itu kemudian membahas tentang kalimat faradhah. Faradhah yang artinya wajib. Maka kemudian ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara kalimat faradhah, fardu, dengan kalimat yang wajib. Macam-macam, Mbak. Ada yang kemudian membahas bahwa yang dimaksud fardu itu adalah yang terkait, yang didukung oleh dalil-dalil yang qat'i, yang Al-Quran, dan kemudian yang tidak bersifat dhonni. Tetapi kemudian kalau yang wajib itu adalah apabila itu adalah didukung oleh dalil-dalil yang bersifat dhonni. Ya. Tetapi kemudian banyak ulama yang kemudian mereka sepakat bahwa antara fardu itu adalah sama dengan wajib. Ya, itu adalah sinonim. Itu adalah persamaan kata antara fardun dengan wajibun. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian kita membahas apa perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mithlus shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Zakat, baik itu zakatul fitri maupun zakatul mal, itu adalah bagi orang-orang yang muzakki, yang memiliki kemampuan untuk kemudian membayar zakat. Lalu kemudian wasiyamu, dan puasa, wal hajju, yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Wabirrul walidain, dan kemudian berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan kewajiban ini adalah setelah level kita beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Oleh karena itu berkewajiban kita ini berbakti kepada orang tua. Siapapun orang tua kita, kayak apapun orang tua kita, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita itu adalah ghairul Islam, berakidah yang beda dengan kita, atau naudzubillah min dzalik, orang tua itu adalah PKI, katakan komunis, yang kemudian tidak mengakui Tuhan, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan catatan asal perintah orang tua itu tidak dalam rangka menentang Allah dan Rasulnya, maka kita harus tetap berbakti. Kalau mereka tersebut itu beda akidah, maka kita harus bersikap yang baik sebagaimana kita berkawan yang baik kepada mereka. Yang berikutnya itu adalah wasilatul arham. Silaturahim itu adalah kewajiban. Jadi man ahabba ayyubsata fi rizqihi, siapa orang yang kemudian ingin dibentang luaskan rezekinya oleh Allah, wa ayun sa'alahu fi athari, dan orang itu kemudian ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahim.
Jadi silaturahim itu apa? Silah itu artinya nyambung, rahim itu kasih sayang. Silaturahim itu nyambung kasih sayang, nyambung yang tadinya putus kita datang untuk menyambungnya. Ya, jadi itu silaturahim. Maka kemudian laisal wasil bil mukafi. Bukan dikatakan silaturahim kalau itu adalah bersama orang-orang yang baik dengan kita. Kita dengan saudara-saudara kita wis akrab, wis apik. Ibarat padha lomane kene rono nggawa apa-apa, awak dhewe mule digawani apa-apa. Itu adalah laisal wasil, bukan dikatakan orang yang menyambung silaturahim, tetapi itu adalah orang yang merawat, menjaga silaturahim. Tetapi orang yang silaturahim itu adalah orang yang menyambung yang putus. Silman koto'aka. Yaitu sambunglah pada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Kira-kira ini abot napa endang, Mbak? Justru itu surganya itu di situ itu, Pak. Sing abot-abot itu. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian hal-hal yang lain termasuk apa? Termasuk tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah hal yang fardu, hal yang wajib bagi seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Artinya adalah kalau Allah itu sudah memfardukan kepada kita, mewajibkan kepada kita dengan berbagai macam kewajiban itu, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakanlah, artinya jangan kalian tersebut itu meninggalkannya. Ayo Pak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya apa? Fala tudayyi'uha, yaitu artinya bal hafidhu 'alaiha. Apapun yang diwajibkan oleh Allah, maka peliharalah, laksanakanlah dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Yang kedua tadi itu adalah, dan Allah itu wahadda hududan. Allah tersebut itu membuat suatu batasan-batasan. Batasan-batasan itu had-had. Maka kemudian fala ta'daduha, janganlah kalian melampaui daripada batasan-batasan itu. Jangan kalian itu melanggarnya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna al-had itu fil lugha itu adalah an-man'u. Al-man'u itu suatu penghalang. Jangan sampai kemudian penghalang itu kemudian kita terobos. Kalau Allah sudah membuat batasan-batasan itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam apa hal ini adalah yang dimaksud innal murada bil hudud. Yang dimaksud daripada batasan-batasan itu adalah al-wajibat wal muharramat. Hal-hal yang wajib itu ada batasan-batasannya, wal muharramat, hal-hal yang yang diharamkan itu pun juga ada batasan-batasannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya itu adalah yang wajib, ya jangan kita melampaui batas. Kalau itu adalah hal yang diharamkan, jangan kita dekat-dekati itu. Para jamaah sekalian, misal waqala ba'duhum, sebagian para ulama itu mengatakan al-muradu bil hudud. Yang dimaksud itu adalah yang dimaksud Allah membuat batasan itu adalah al-uqubat asy-syar'iyyah, yaitu hukuman-hukuman yang bersifat syar'i, ka'uqubatiz zina, seperti hukuman pezina, di mana itu telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kemudian berzina di mana mereka tersebut itu belum pernah menikah, maka mereka tersebut itu harus dicambuk mi'ata jaldah, masing-masing itu dicambuk 100 kali. Tapi kalau mereka tersebut itu sudah pernah menikah,
atau masih dalam kondisi berkeluarga kemudian berzina, maka mereka tersebut itu dihukum rajam. Kalau sudah ada ketentuan-ketentuan itu, maka jangan sampai kemudian kita melanggarnya. Coba ya. Lalu kemudian apa? Begitu juga ukubah tentang orang yang mencuri. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, artinya perempuan atau laki-laki yang mencuri, maka kemudian faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka itu jazaa'an sebagai balasan bima kasaba nakalan minallah. Atau sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Nakalam minallah, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau koruptor itu, Pak, nggak cukup dipotong, Pak, sekarang ini. Nggak cukup, mereka harus dibunuh itu. Dihukum mati. Nggak cukup itu kemudian mereka itu dipotong tangannya itu ikut sing nyolong kadarnya berapa dirham itu, katakan itu 15 juta dan sebagainya, itu dipotong, Mbak. Tapi kalau sudah koruptor yang miliar apalagi yang triliun, itu dihukum mati itu. Kenapa? Itu dikarenakan kata Pak Mahfud MD itu mengsengsarakan orang banyak. Nah itu ya. Para jamaah sekalian, tidak cukup itu. Apalagi kemudian minta maaf, nggak cukup. Itu nanti mereka akan menjadi al-muflis, orang yang bangkrut itu. Atadrunal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya orang yang bangkrut itu wong dagang sing orang bati tapi torok. Terus bagaimana? Nabi mengatakan bukan. Ada orang yang kemudian datang nanti di hari kiamat dengan membawa amalannya. Sholatnya, puasanya, sebagainya, baca Al-Qur'annya dan sebagainya. Tetapi kemudian datang orang-orang yang pernah dicaci maki, yang pernah ditumpahkan darahnya. Datang orang-orang yang kemudian diambil hak-haknya untuk menagih semuanya. Dan pada akhirnya kemudian habis pahalanya, lalu kemudian masih ada orang yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntut itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ditagih, yang dituntut tadi itu. Itulah al-muflis, Pak. Sekarang silakan aja guyu-guyu itu. Silakan aja mereka tersebut itu tertawa-tawa menolak daripada perampasan aset ya bagi setiap orang yang koruptor. Silakan aja, tapi nanti isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu melakukan apa yang kamu suka, maka sesungguhnya engkau nanti mesti mati. Paham, Mbak ya? Mati. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau sudah hukumannya kayak begitu, jangan dilampaui batas, jangan melampaui batas. Kalau sudah pezina yang belum menikah, contoh kita lihat, Pak, di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Sekarang ini orang-orang terus terang, Mbak, terang-terangan, bahkan kemudian di ada podcast. Mereka pezina itu begitu kemudian bangga dengan pekerjaannya itu. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, podo aja, Pak. Mereka tuh senang kemudian yang laki-laki itu kerja untuk memuaskan perempuan di luar sana. Dan itu senang di podcast, Pak. Coba bayangkan. Apa kata Allah pada ayat yang ke surah An-Nur pada ayat yang keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Az-zaniyatu, perempuan bezina, wazani dan laki-laki bezina, fajlidu, maka cambuklah, deralah, kulla wahidin, tiap-tiap salah seorang minhuma dari mereka berdua. Dua-duanya harus didera, dicambuk, mi'ata jaldah. Kalau itu sudah mi'ata jaldah, 100 kali cambukan, jangan lebih Pak. Jangan karena gregetan itu, sak remeke itu. Paham itu ya? Jadi kalau Allah itu sudah membuat batasan-batasan, jangan kita melampaui batas. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Jangan, oleh karena itu, hakim yang marah itu, hakim yang dalam kondisi marah, tidak diperkenankan untuk memutuskan suatu perkara. Kenapa? Nanti tuntutannya akan lebih memberatkan dari perbuatan yang semestinya. Dari hukuman yang semestinya. Oleh karena itu kalau hakim itu memarah, lebih baik saat itu udah ditunda dulu. Kenapa? Nanti akan ada orang yang dirugikan. Jadi hakim itu kudu pikirannya bersih Pak. Apalagi kemudian hakim kemudian mestinya harus putus hubungan dengan dunia luar. Gak boleh orang lain mengetahui nomor daripada HP-nya. Mestinya gak boleh Pak. Supaya apa? Tidak ada koneksi, tidak ada ini itu tawar menawar dan macam-macam itu. Tapi sekarang gimana Pak? Ya Allah. Nanti gimana itu? Lalu kemudian apa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan kalian sampai di dalam menghukum mereka itu ra'fah. Apa Pak? Ra'fah ada rasa kasih sayang. Waduh saknone rek. Jangan di dalam menetapkan hukuman-hukuman Allah, jangan ada kesantunan, ada kasih sayang fi dinillah di dalam menerapkan agama Allah. Ojo mari ini disenyang sakno rek, sakno, jangan, ndak boleh. Dicontohkan malaikat itu, malaikat penjaga neraka itu orang-orang sing sopan, Mbak. Ya. Ghilazun syidad. Ya, keras, kasar. Gitu, Mbak. La ya'sunallah. Gak ada malaikat neraka itu kemudian, aduh Mbak, ngapunten atos-atos, ya. Gak ada itu. Begitu juga di dalam melakukan ukubah pada pezina, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika adalah kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kemudian aturannya apa Pak? Wal yashhad adzabahuma. Ini adalah batas-batasannya dan hendaklah ia persaksikan adzabahuma di dalam menghukum daripada pelaku berzina laki-laki dan perempuan tadi, ta'ifatum minal mu'minin, segolongan daripada orang-orang yang beriman. Maka kalau di Jeddah Pak ya, ada Masjid Qisas. Masjid Qisas itu tempat di mana sana dilakukan suatu hukuman. Apa itu hukuman bunuh, apa itu hukuman potong tangan, apa itu cambuk, macam-macam. Dan itu disaksikan oleh para jamaah habis sholat. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi iku wis ana batasan-batasane, ojo dilanggar. Jangan dilanggar. Yang berikutnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh adalah terkait dengan puasa, Pak. Puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hubungan suami istri dari mulai min tulu'il fajr, dari mulai munculnya fajar, kemudian sampai ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Maka kemudian Allah membuat batasan. Contoh di dalam surah surah Al-Baqarah
pada ayat yang ke 187. Nah, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian malam puasa ar-rafathu ila nisaikum. Yaitu dihalalkan untuk kemudian melakukan hubungan terhadap istri kalian. Ini Pak ya, ini adalah batasan. Jangan kemudian kalau Allah itu sudah menghalalkan, jangan sampai kita mengharamkan. Gak oleh, haram. Ramadan itu masuk bengi, gak oleh melakukan. Tidak boleh Pak. Apa yang dihalalkan oleh Allah, halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, haramkan. Itu Pak ya. Jangan kemudian sok suci, gak oleh ngono. Enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kemudian berada di al-ashrul awakhir, ya, yaitu 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, Rasul itu tidak mengatakan tidak boleh untuk melakukan itu Pak. Tetapi kemudian ahyal lail, Rasul itu kemudian apa? Menghidup-hidupkan malam Ramadan untuk ibadah, lalu kemudian wastaiqadha ahlahu, dan kemudian membangunkan saudara keluarganya untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan untuk i'tikaf. Itu ya. Nah, lalu kemudian apa? Kenapa kok kemudian dihalalkan oleh Allah? Iya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian para suami adalah pakaian untuk mereka para istri. Kenapa dihalalkan? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Karena Allah itu mengetahui bahwasanya kalian nanti akan melakukan selintat-selintut, kalau bahasa saya mengkhianatan terhadap diri kalian. Fataba alaikum, maka kemudian Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Lalu kemudian apa Pak? Ya, coba perhatikan. Fal'ana basyiruhunna. Maka sekarang dengan turunnya ayat ini, maka kemudian bersenang-senanglah kalian dengan istri kalian di malam hari Ramadan. Wabadahu ma kataballahu lakum, dan kemudian carilah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian. Wakulu washrabu, silakan kalian makan dan minum hatta yatabayyana. Nah, ini ada batas-batasannya. Kapan batas daripada boleh makan, boleh minum itu? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga bolehnya itu sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad, yaitu garis putih, minal khaytil aswad, dari garis hitam, benang hitam, minal fajar, dari fajar. Ketika kalau sudah muncul fajar, fajar sodik, udah. Fajar itu al-fajru fajroni, kata Nabi. Fajar itu ada dua. Yang satu fajar itu adalah orang tersebut itu boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan suami istri, tapi gak boleh melakukan sholat subuh. Kenapa? Karena belum fajar sodik. Tapi itu adalah fajar kadhib. Sedang fajar yang sodik itu adalah ketika fajar sodik, maka gak boleh makan, gak boleh minum. Artinya wis gak boleh meneh. Gak boleh melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Karena sudah fajar, sudah selesai batasnya bagi orang yang puasa. Tapi kemudian boleh sholat subuh. Kenapa? Manjingnya subuh itu adalah ketika munculnya fajar sodik. Nah, ini harus difahami. Al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua. Lalu kemudian berikutnya, wala tubasyiruhunna. Meskipun itu boleh bersenang-senang di malam Ramadan, Mbak, tapi yo ngerti tempat. Wala tubasyiruhunna, jangan kalian itu bersenang-senang dengan mereka, istrimu, wa antum akifuna fil masajid, sedang kalian itu lagi i'tikaf di masjid.
Loh kok iso ngono? Iya, kalau dulu itu memang gak ada lampunya di zaman Nabi. Isya ya peteng apa maneh. Nah, malam hari peteng. Mari ngene suwe ora kepethuk, mari ngene senggolan. Wis. Apanya? Betul, masajid, karena wa antum akifuna fil masajid, bukan akifuna fil masjid. Artinya bahwasannya masjid mana aja, sampean nurut dino iki kene, mari ngene Al-Falah, mari ngene Mujahidin, mari ngono nang ndi, silakan. Misalkan saiki iktikaf ning Madinah, Masjid Nabawi, menene ke Masjidil Haram, menene mana Masjid Kuba, itu katakan itu. Kemudian menene mana Masjid Jum'ah. Wes dijelajahi semuanya, rapopo wa antum akifuna fil masajid. Bukan berarti perintah di sini kudu beberapa masjid, bukan. Paham ya? Lalu kemudian apa? Tilka hududullah. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah itu sudah membatasi gimana? Fala taqrabuha. Jangan kalian mendekatinya. Ampun ya. Nah, maka kemudian kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah itu menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan masa idah perempuan. Masa idah perempuan itu telah ditentukan batasannya bagi perempuan yang kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka masa idahnya itu adalah arba'ata ashhuri wa asyra, yaitu 4 bulan dan 10 hari. Tapi kemudian kalau batas masa idah bagi perempuan yang dicerai itu adalah salasata quru, yaitu 3 bulan atau 3 kali masa menstruasi. Ya sudah itu. Ojo sampai durung karena kebelet ndang ngerabi. Mari ini durung tek masa idahnya, mari ini diterobos. Jangan. Paham itu, Pak? Banyak sekarang, Pak. Ya Allah. Atau kemudian bagi orang yang hamil, ternyata suaminya meninggal, ternyata kemudian hamil, maka kemudian masa idahnya sampai apa? Sampai dia melahirkan. Ngerti Pak ya? Lah ini sudah batasan. Oh, mari ini wis kadung dik kira itu adalah 4 bulan 10 hari. Ternyata hamil. Mari ini ditutupi oleh Allah. Jangan kamu sembunyikan terhadap apa yang ada dalam rahim jika mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hati-hati Pak, nikahnya nanti tidak halal, tidak sah. Kenapa? Karena dia masih dalam masa iddah. Coba ya. Ya sudah ditunggu dulu. Coba kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 ya. Nah ini ya masuk ke belet rek. Ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini Pak ya. Jadi kalimatnya dijelaskan oleh Allah. At-talaqu marratan. Cerai yang bisa rujuk itu adalah cerai untuk kali kedua. Paham Pak ya? Cerai yang bisa rujuk, kemudian dikatakan tolak raj'i itu adalah cerai untuk 1 dan 2. Ya Pak ya. Cerai pertama, mari ini durung habis masa idah, kemudian sing lanang mengatakan rojak tuki de aku balik nang awakmu. Maka itu sudah nggak usah akad nikah lagi Pak. Langsung. Ya, tapi kalau sudah habis masa idahnya, wis entek 3 wulan luweh bahkan, mari ini dek aku oleh
rujuk. Kalau situ gimana? Maka harus seperti pernikahan awal. Ya ada saksinya dan ada ijab kabulnya. Kenapa? Karena sudah habis masa iddahnya. Tapi bisa rujuk? Bisa. Itu ya. Jadi at-talaku marratan. Nah, para jamaah sekalian, fa imsakum bima'ruf, lainahan yo tahanan sing apik au tasrihun bi ihsan. Lek cerai yo cara sing apik. Kira-kira saiki cara sing apik ana ta, Pak? Wes tukaran penyok kabeh sing wedok baru mari ini. Nah ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, anak cucu kita itu dihindarkan oleh Allah dari pola-pola yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini masih ada apa yang terakhir itu wasakataan asya, dan Rasul wasakataan asya, dan perkara-perkara yang Allah telah diam an asya terhadap sesuatu, perkara-perkara yang Allah diam, rahmatan lakum itu adalah sebagai rahmat bagi kalian, ghairan nisyan. Kalau Allah itu diam bukan berarti Allah tersebut itu lupa. Paham ya? Nah sudah, terus apa? Kalau Allah itu sudah tidak membahas, Allah itu diam, maka fala tabahatsu anha. Kalian jangan membahasnya. Ojo kakean gaya. Kalau Allah sudah tidak membahas, ya sudah. Jangan kalian bahas. Lalu kadang wong golek penyakit toh. Maka kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nah ini saya munculkan hadisnya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj. Sungguh Allah memfardukan, mewajibkan atas kalian untuk haji. Fahujju, maka hajilah. Mari kita faqala rajul. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, aku amin ya Rasulullah. Ya Rasul, kira-kira tiap tahun dah wajib untuk haji. Gimana Pak? Maka kemudian fasakata. Maka Nabi itu diam, orang jawab. Hatta qolaha salasan. Sehingga laki-laki itu bertanya untuk kali ketiga. Ya Rasul, apakah tiap tahun? Apakah tiap tahun ya Rasul kami wajib? Itu kalau iya, abot. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul itu kemudian bersabda, lau qultu na'am. Sekiranya aku ngomong ya, la wajabat, maka sungguh wajib tiap tahun untuk berhaji. Walamastata'tum, dan kalian tidak akan pernah mampu. Summa qala, kemudian Nabi bilang, zaruni ma taraktukum, wis biarkan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Walaisaku ora komentariku menengo, ora usah bahas. Paham ya Pak ya? Wis lakoni apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah itu aja dulu. Demikian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.